Jenny dan Ziel kembali masuk ke sebuah perusahaan, di mana tertera di dalam brosur perusahaan tersebut sedang merekrut karyawan baru. Ziel menunggu di kursi panjang yang ada di lobi perusahaan. Sementara Jenny mendekat ke arah meja resepsionis. Dengan semangat yang menggebu, Jenny bertanya pada sang resepsionis, wanita cantik yang memiliki bulu mata lentik. "Permisi, Nona. Saya mau melamar pekerjaan di sini, apakah masih bisa?" tanya Jenny dengan tersenyum ramah. Wanita cantik itu pun ikut tersenyum pula. "Boleh saya lihat surat lamarannya?" Dengan cepat Jenny menyerahkan amplop coklat khas para pelamar pada wanita itu. Dia menunggu dengan harap-harap cemas, semoga saja kali ini ada harapan besar untuknya. Namun, dia harus kembali menerima kekecewaan, karena surat tersebut dikembalikan beserta penjelasan yang membuat senyumnya memudar. "Maaf, Nona. Untuk posisi yang Anda lamar sudah terisi, jadi Anda tidak bisa bergabung dengan perusahaan kami. Lain kali mungkin Anda bisa mencobanya lagi. Tapi kalau untuk posisi yang lain apa masih ada?" tanya Jenny. Dia tidak peduli dengan posisi yang akan dia jabat, yang ada dalam pikirannya sekarang hanyalah dapat bekerja, dan menghidupi Ziel dengan layak. Resepsionis itu menggelengkan kepala. "Maaf, Nona. Semuanya sudah terisi, kalaupun ada itu posisi untuk laki-laki." "Cih, lalu untuk apa dia melihat surat lamaranku kalau tidak ada posisi yang kosong?" Menyebalkan. Jenny hanya bisa menggerutu dalam hati, karena merasa dipermainkan oleh wanita yang ada di hadapannya. Padahal wanita itu juga merasa bersalah. Namun, karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa berbohong. Jenny menghela nafas panjang, dan akhirnya dia pamit. Dia melangkah ke arah Ziel untuk keluar dari perusahaan itu. Namun, sebelum dia benar-benar pergi, kedua matanya justru menangkap bayangan seseorang. Seseorang yang ingin dia hindari dan tidak ingin dia temui. Kedua mata wanita itu sontak membelalak lebar. Gawat. Jenny berjalan cepat, dan mengajak Ziel untuk kabur. "Sayang, ayo kita pulang. Kita lanjutkan besok saja. Apa Mommy gagal lagi?" tanya Ziel sambil turun dari kursi tersebut. Jenny hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu buru-buru menggendong Ziel untuk melangkah keluar. Namun, sudah susah-susah dia menghindari Anek yang kala itu baru saja selesai meeting dengan sang pemilik perusahaan. Ziel justru memanggil pria itu. "Daddy. Mom, itu Daddy baru. Daddy. Oh my god." Jenny ingin menjerit, dia meneguk ludahnya dan kembali melangkah, tidak peduli pada Ziel yang memanggil-manggil Anek. "Mom, itu Daddy. Kita bertemu Daddy dulu." Ziel meronta dalam gendongan Jenny, membuat wanita itu akhirnya menurunkan sang putra. Sementara di belakang sana, Anek sudah tersenyum, dari tadi dia terus mengekor pada Jenny dan Ziel. Begitu Ziel turun, pria kecil itu langsung berlari ke belakang, padahal Jenny sudah ingin menarik tangan Ziel. "Yeay, Daddy." Anek kembali menangkap tubuh mungil Ziel, dan menggendong bocah tampan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini, boy?" tanyanya. "Mommy sedang cari kerja, tapi tidak ada yang mau menerima Mommy, kecuali Daddy." "Mereka nakal, Mommy sampai kelelahan," ujar Ziel mulai curhat, membuat Jenny mengepalkan tangannya. Dia masih berada di posisinya, sama sekali tak menoleh ke arah Anek. Anek tersenyum. "Kalau begitu ayo bujuk Mommy supaya bekerja pada Daddy." Ajak pria tampan itu, melangkah mendekat ke arah Jenny, dan tiba-tiba wanita itu merasa terseret, karena Anek membawanya melangkah. "Ceka, lepaskan aku. Dan turunkan Ziel." Jenny meronta, tetapi Anek bergeming, dia terus menggenggam tangan Jenny, hingga sampai di depan mobil Anek yang sudah dikendarai oleh Caka. "Aku bilang aku tidak ingin ikut denganmu." Cetus Jenny kekeh terhadap keputusannya. Dia hendak merebut Ziel, tetapi Anek menghadang gerakan wanita itu. "Ikut denganku, kita bicara serius," ujar Anek dengan mimik wajah sungguh-sungguh. Namun, Jenny tidak peduli, dia menggelengkan kepala,
tak percaya pada ucapan orang seperti Anek. Aku tidak mau. Berhentilah bersikap egois, apa kamu tidak kasihan pada Ziel? Kamu membawa anak kecil ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, kamu tidak memikirkan dia yang kelelahan? Pancing Anek mengguncang rasa bersalah Jenny pada putranya. Dan kali ini Anek berhasil membuat hati Jenny teriris, saat dia melihat Ziel yang kelelahan dalam gendongan pria itu. Menurutlah, kita bicarakan ini semua berdua. Anek meraih pergelangan tangan Jenny, agar wanita itu masuk ke dalam mobil. Jenny menepis tangan Anek. Aku bisa sendiri, ujarnya lalu menurut pada ucapan Anek. Melihat itu, Anek tersenyum kecil, dia tahu Jenny tidak mungkin menolak tawarannya. Mereka akhirnya duduk berdampingan. Anek senantiasa memangku Ziel yang mulai terlelap, pria kecil itu benar-benar kelelahan. Mobil melandas ke jalan raya. Aku akan bicara serius. Aku tahu kamu sedang kesulitan mencari kerja. Besok datanglah ke kantorku dan tanda tangani kontraknya, ucap Anek to the point. Aku. Lihat Ziel. Jangan hanya melihat tentang kamu. Kamu memiliki anak yang pintar, kuat dan tidak mudah mengeluh. Harusnya kamu bersyukur. Mendengar itu, rasa bersalah Jenny semakin menggunung. Dia benar-benar tidak bisa berkutik, dia memang terlihat sangat egois sekarang. Namun, dia akan terlibat lagi dengan pria yang ada di sampingnya, benarkah dia akan baik-baik saja? Benarkah Ziel dan dia dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan ke depannya? Keputusan ada di tanganmu. Kalau kamu memang tidak ingin aku ikut campur lagi, itu terserah. Dek. Jenny semakin tersudutkan. Dia merasakan perasaan aneh yang menyusup, saat mendengar kalimat itu keluar dari bibir Anek. Hari ini pria itu melepasnya dengan sukarela. Mata Jenny berkaca-kaca, dan akhirnya dia tidak memiliki pilihan lain. Baiklah, besok aku akan datang ke sana, pungkas Jenny tanpa menatap Anek sedikit pun. Namun, itu semua tidak mengurangi rasa bahagia yang ada di hati Anek. Sudut bibirnya terangkat ke atas, dia menyeringai tipis, karena trik yang dia pakai akhirnya berhasil. Selamat datang di kandang Anaconda, Jennifer Lawrence. Hari ini Jenny memakai kemeja motif bunga-bunga dengan kerah tinggi, rok span selutut, juga high heels yang memadai, rambut digelung rapih, membentuk cepolan yang semakin membuat wajahnya terlihat cantik. Semalam dia berulang kali berpikir, semua yang dikatakan Anek adalah benar. Ada Ziel di sisinya, dia tidak boleh egois dengan memikirkan dirinya sendiri. Lagi pula kalau dia terus menolak Anek, pasti pria itu tidak akan bertindak kurang ajar apalagi semena-mena. Dan jangan pernah berpikir pula, kalau Jenny akan diam saja kalau sampai Anek berbuat macam-macam. Kalau sampai Anek berpikir bahwa dia adalah wanita murahan, itu adalah pemikiran yang salah besar. Aku sudah pernah disakiti oleh seorang pria, aku tidak mau jatuh lagi pada pria yang hanya memikirkan besarnya Boaz Teriskong dan dada, gumam Jenny. Bayangan perselingkuhan Michael kembali terlintas, tetapi dia tidak ingin lagi membuat hatinya lemah, hingga yang dia lakukan justru tersenyum. Lantas setelah itu, Jenny keluar dari kamar bersama Ziel yang sudah terlihat rapih juga. Karena tidak ada yang menjaga Ziel, Jenny terpaksa membawa bocah tampan itu lagi, sambil dia mencari seorang babysitter untuk putranya. Sayang, ingat pesan Mommy ya, jangan ganggu Uncle bekerja, ujar Jenny memperingati Ziel, sebelum mereka keluar dari rumah. Daddy, Mom. No Uncle. Tegas Ziel yang membuat Jenny dan Julie saling pandang. Jenny menghela nafas panjang, kalau meladeni Ziel pasti percuma, dan pada akhirnya dia tidak bisa membantah ucapan Ziel, sulit juga menjelaskan pada bocah tampan ini, karena Ziel sudah terlanjur jatuh cinta pada Anek. Semoga saja Anek tidak akan mengecewakan Ziel, kalau iya, pria itu harus berhadapan dengannya. Dia tidak akan segan menghajar Anek, andai kata itu semua terjadi. Tapi kalau begitu bukankah dia juga harus menerima Anek? Jenny jadi pusing kalau sudah berpikir ke sana. Lebih baik sekarang mereka berangkat bekerja, dan jangan pikirkan apapun. Fokus. Julie dan Jenny menggandeng tangan Ziel, membuat pria kecil itu berada di tengah-tengah mereka.
Keduanya berjalan dengan riang. Julie turut senang karena akhirnya Jenny dapat bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Mereka terus seperti itu hingga sampai di lobi perusahaan. Julie pamit lebih dulu, karena harus ke ruangannya, sementara Jenny dan Ziel menunggu Anek datang. "Jen, aku tinggal dulu ya. Ada yang harus aku bereskan pagi ini. Dan untukmu Ziel, semangati Mommy supaya pekerjaan Mommy lancar," ucap Julie untuk pamit. Jenny dan Ziel kompak mengangguk. "Of course, Auntie. Ziel akan menyemangati Mommy and Daddy, mereka kan cari uang untuk Ziel," jawab bocah tampan itu, membuat Jenny tersenyum kecut. Sementara Julie hanya bisa terkekeh, dia mengusap puncak kepala Ziel, lalu melangkah pergi meninggalkan kedua orang itu. Jenny melihat jam di pergelangan tangannya, sedari tadi beberapa karyawan menyapanya dengan sopan, bahkan sampai ada yang membungkukkan badan, membuat dia merasa tak nyaman. Semua orang yang ada di perusahaan ini memang benar-benar aneh, pikir Jenny. Tak berapa lama kemudian, dari arah pintu masuk, Anek dengan diikuti sang asisten melangkah. Jenny sontak berdiri, membawa Ziel bersamanya. Langkah Anek terhenti, saat kedua bola matanya melihat Jenny dan Ziel sudah datang di perusahaannya. Anek tersenyum sumringah, akhirnya semangka yang dia tunggu-tunggu datang juga. Anek mendekat ke arah Jenny dan calon putranya. Berdiri tepat di depan tubuh wanita itu, dengan kedua tangan yang masuk ke dalam saku celana. "Kamu sudah datang?" tanya Anek pada Jenny, dan Jenny langsung mengangguk. Pandangan Anek beralih pada Ziel. "Hai, boy, ternyata momimu memang benar-benar sayang padamu. Ayo ikut ke ruangan Daddy. Akan ada banyak mainan untukmu." Mata Ziel langsung berbinar, bahkan dia melepaskan pegangan tangannya pada Jenny, membuat wanita itu menatap putranya yang sudah menghambur ke arah Anek. "Are you sure, Dad? Ziel suka mainan?" "Of course, boy. Apa kamu suka main ular-ularan?" tanya Anek, seraya melangkah menggandeng tangan kecil Ziel. "Apa itu ular-ularan, Dad?" "Itu yang ularnya naik tangga, terus makan semangka," jawab Anek. Percakapan mereka masih terdengar di telinga Jenny yang masih bergeming di tempatnya. Wanita itu hanya bisa melongo sambil mengernyitkan keningnya. Melihat itu, Caka tersenyum kecil lalu berdehem. "Mari, Nona," ucapnya mengajak Jenny untuk naik ke atas ruangan Anek. Jenny tersadar, lalu patuh pada ucapan Caka. Dia ikut melangkah untuk sampai di ruangan pria yang dianggapnya gila dan aneh itu. Dan sialnya pria itu kini adalah bosnya. Di sana, Ziel langsung duduk anteng di sofa dengan berbagai macam mainan yang sudah Anek siapkan. Sementara Jenny dan Anek duduk berseberangan, dengan meja sebagai pembatas. Meskipun Jenny memakai pakaian tertutup seperti itu, tetapi tetap tak menghalangi pandangan Anek dari dua bongkahan besar yang tersangga dengan sempurna, buah kesukaannya. Anek menyerahkan surat kontrak ke hadapan Jenny. "Ini surat kontrak yang harus kamu tanda tangani. Lakukan cepat, karena kita ada meeting di luar." Mendengar itu, Jenny mengeriyitkan dahinya. "Tapi aku belum membacanya dengan teliti. Mana mungkin aku langsung tanda tangan begitu saja?" protes wanita itu. "Apa setelah kamu membacanya kamu akan berubah pikiran? Kalau iya, lebih baik kamu keluar. Ada banyak orang yang membutuhkannya, bukan hanya kamu." Jenny mendelik. "Tapi, aku tidak ingin menawarkan pekerjaan ini dua kali, iya atau tidak?" "Lekas tanda tangani dalam 5 detik. Aku tidak punya banyak waktu." Wanita itu benar-benar tidak memiliki pilihan, surat itu sudah ada hampir ditarik kembali oleh Anek. Dan akhirnya Jenny menandatangani surat tersebut dengan cepat. Anek tersenyum puas melihat Jenny yang tidak berdaya. Sebentar lagi Jenny pasti akan bertekuk lutut di bawah kungkungannya. Pria itu berdiri menarik surat kontrak dan menyerahkannya pada Caka. Lalu berbisik pada asistennya. "Siapkan stok pengaman lebih banyak." Setelah Jenny berhasil menandatangani surat kontrak itu, ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan Anek. Caka langsung membukanya,
dan menampilkan seorang wanita dengan seragam babysitter di sana. "Permisi, Tuan. Saya Ellie, babysitter yang diminta Tuan Anek untuk datang," ucapnya dengan sopan, memperkenalkan diri pada Chaka. Chaka mempersilahkan Ellie untuk masuk. Pria itu menjelaskan pada Anek siapa Ellie, dan Anek hanya mengangguk, menanggapi itu. "Kalau begitu kamu sudah bisa bekerja hari ini, jaga putraku dengan baik. Kalau sampai kamu teledor, aku tidak akan segan menuntutmu, gaji sesuai kesepakatan awal. Aku sudah mengirimnya ke rekeningmu," ucap Anek sambil memperlihatkan bukti transfer dari balik ponselnya. "Baik, Tuan." Melihat itu, Jenny hanya bisa melongo. "Apa katanya, jaga putraku dengan baik?" Anek benar-benar menganggap Ziel sebagai putranya, sampai memberikan babysitter segala. Jenny menelan ludahnya, relung hati wanita itu sedikit terusik, merasa bersalah karena selalu menganggap Anek adalah pria jahat. Padahal pria ini justru sangat menyayangi Ziel, dan menganggap bocah tampan itu seperti putranya sendiri. "Tuan, untuk masalah gaji, biar aku yang membayarnya, karena Ziel adalah tanggung jawabku," ucap Jenny, merasa tak enakan kalau harus semuanya dari Anek. Anek melirik ke arah Jenny dengan tatapan yang tak biasa. "Aku sudah bilang, dia juga anakku. Aku mau menjadi ayahnya meskipun kamu membenciku. Cepat bersiap-siap, jangan pikirkan apapun selain pekerjaan, kita akan meeting di luar, biar Ziel bersama Ellie." Lagi-lagi Jenny merasa tersentil dengan ucapan Anek. Ada apa dengan pria ini? Jenny yang semula hendak membantah, akhirnya hanya bisa pasrah, karena walau bagaimanapun, kini Anek adalah bosnya. "Boy, kamu harus berkenalan dengan Ellie. Dia teman barumu, Daddy dan Mommy ada pekerjaan. Jadi menurutlah pada Ellie, pulang nanti Daddy akan bawakan makanan kesukaanmu, oke?" Ucap Anek sambil membungkukkan badan, mengusap puncak kepala Ziel dengan sayang. "Oke, Dad. Kalian harus semangat." Ziel turun dari sofa, berlari ke arah ibunya, meraih tangan Jenny dan dia sematkan bersama tangan Anek. "Mommy juga harus menurut pada Daddy." "Oke," ucap Ziel, menatap kedua orang yang terlihat mengeluarkan ekspresi yang berbeda. Jenny hendak menarik tangannya, tetapi secepat kilat Anek menggenggam tangan Jenny erat. Wanita itu melirik Anek dengan tatapan tajam, dan Anek tidak peduli itu. "Tentu saja, sayang. Mommy pasti akan menurut pada Daddy." "Kami tinggal dulu ya," jawab Anek dengan tersenyum sumringah. Setelah Ziel mengangguk, dia segera menarik tangan Jenny untuk ikut melangkah bersamanya. Jenny sudah seperti diseret-seret, tetapi tetap tidak bisa menolak karena Ziel terus melihat ke arah mereka berdua. Setelah mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, Jenny baru bisa menarik tangannya dengan kasar. "Ja, berpura-puralah menerimaku di depan Ziel." "Dia menyukai itu," potong Anek, lalu meninggalkan Jenny yang baru saja ingin bicara. Ada apa sebenarnya dengan Anek? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kenapa pria ini berubah tiba-tiba? Tak mau ambil pusing, Jenny lekas melangkah mengikuti Anek dan juga Chaka. Mereka masuk ke dalam lift, dan ternyata di sana sudah penuh oleh para petinggi perusahaan. Dan anehnya, tidak ada yang mau mengalah, mereka semua diam saja sementara Anek masuk dengan berhimpitan. "Masuklah, apa yang kamu tunggu?" tanya Anek, melihat Jenny yang mematung. Sementara Anek menahan pintu lift dengan sepatunya. "Tuan, saya akan pakai lift karyawan biasa." Belum sempat melangkah, Jenny sudah ditarik secara paksa oleh Anek, dan akhirnya dia ikut berhimpitan dengan tubuh pria tampan itu. Anek memeluk pinggang Jenny, sementara wanita itu berkedip-kedip dengan tangan yang menekuk mencengkram jas Anek. Semua orang tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bicara melalui sorot mata, takut dengan pimpinan gendeng mereka yang tengah mengerjai seorang wanita. "Kita akan terlambat kalau kamu banyak bertingkah, Nona Jenny," bisik Anek, lalu merapat ke arah Jenny, karena pura-pura terdesak, hingga tubuhnya dapat merasakan dua bongkahan milik wanita itu. "Hah, ini asli, An?"